Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Di antara sunnah yang sebaiknya dilakukan oleh imam setelah dia selesai mengimami salat jamaah adalah dia membalikkan badannya dan tidak lagi menghadap kepada kiblat. Karena hal ini merupakan perbuatan sunnah yang memang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara terus-menerus sampai-sampai Imam Bukhari dalam sahihnya menulis dalam salah satu babnya, judul babnya adalah babun yastaqbilul imamun nas idza salam. Bab tentang imam menghadap kepada para jamaah setelah dia selesai salam. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub bahwasanya dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhi." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ketika beliau selesai melakukan salat, beliau akan menghadap kepada kami dengan wajah beliau. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan hal tersebut setelah selesai mengimami salat jamaah. Berarti hal ini merupakan sunnah yang memang senantiasa dilakukan oleh beliau dan tidak pernah beliau tinggalkan. Kapan imam menghadap kepada para jamaah atau membalikkan badannya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kana idza sallam lam yaqud illa miqdar ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau selesai mengucapkan salam, beliau tidak duduk di tempatnya kecuali kira-kira beliau selesai membaca lafaz tersebut, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi setelah selesai sholat, imam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW membaca istighfar 3 kali, kemudian membaca doa tersebut atau zikir tersebut, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian membalikkan badannya dan tidak lagi menghadap ke kiblat. Mana dia disunahkan untuk membalikkan badannya? Eh, ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW sering membalikkan badannya ke arah kanan. Tetapi ada pula yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW paling sering membalikkan badannya ke arah kiri. Dan hal ini hadis-hadisnya menunjukkan bahwasanya kedua hal tersebut dibolehkan. Jadi ada sebagian sahabat yang melihat bahwasanya Rasulullah SAW sering menghadapkan badannya ke arah kanan, dan sebagian melihat bahwasanya yang sering beliau lakukan adalah menghadapkan badannya ke arah kiri. Dan boleh pula untuk menghadapkan wajah atau membalikkan badan imam ke arah jamaah jika memang diperlukan. Apa alasan imam membalikkan badan setelah selesai salam, setelah selesai sholat jamaah? Sebabnya adalah karena hal itu sunnah Rasulullah SAW. Adapun hikmahnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwasanya hikmah perbuatan Rasulullah SAW tersebut adalah karena untuk mengajarkan kepada para jamaah. Jadi beliau terkadang setelah selesai sholat menghadap kepada para jamaah dengan tujuan untuk mengajari mereka urusan-urusan agama. Ada pula yang menyebutkan bahwasanya hikmah dari perbuatan tersebut adalah untuk memberitahu kepada orang yang baru masuk masjid bahwasanya sholat telah selesai. Karena ketika ada orang yang terlambat kemudian baru masuk masjid, melihat imam masih duduk menghadap kiblat, mungkin dia akan menganggap bahwasanya sholat masih belum selesai, imam sedang duduk tasyahud atau masih dalam posisi sholat. Ada pula sebagian ulama yang menyebutkan bahwasanya hikmahnya seperti yang Ibnu Hajar nukilkan dari Ibnu Munayir, bahwasanya hikmahnya adalah untuk menghilangkan kesombongan dari diri imam, karena imam itu adalah pemimpin dan imam dalam sholat itu selesai dengan salam. Maka ketika selesai salam maka sudah terputus posisi dia atau kedudukan dia sebagai imam, sebagai pemimpin, sehingga ketika dia membalikkan badannya tidak lagi menghadap ke kiblat menunjukkan bahwasanya posisi pemimpin dia sudah selesai, posisi imam dia sudah selesai, sehingga akan lebih mengurangi rasa atau menghilangkan rasa kesombongan dari dirinya bahwasanya dia tetap menjadi imam bagi orang-orang para jemaah yang ada di dalam sholat tersebut. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.